Di suatu pagi yang sunyi, sebelum azan subuh berkumandang, ada seorang kakek tua duduk di serambi masjid. Tangannya memegang secangkir kopi hitam, matanya menatap langit yang masih gelap. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pula tokoh masyarakat. Hanya seorang lelaki biasa yang diam-diam mempertanyakan banyak hal. Kenapa? Bisiknya pelan. Kita membangun menara setinggi langit, tapi soft-soft di dalamnya kosong. Kenapa gereja-gereja megah berdiri, tapi jiwanya merintih sepi? Kenapa kita begitu takut pada agama lain tapi cuek pada setan yang berseliweran di antara kita? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang di udara tanpa jawaban. Seperti asap kopinya yang mengepul lalu hilang di telan fajar. Di sudut lain kota, di warung kopi yang buka tengah malam, sekelompok anak muda berdebat tentang politik agama, tentang siapa yang paling benar, paling suci, paling berhak mewakili Tuhan. Suara mereka keras, penuh keyakinan, tapi entah mengapa terasa hampa, seperti kaleng kosong yang digulingkan di jalanan sepi. Kita hidup di zaman yang aneh. Agama ada di mana-mana, di spanduk, di media sosial, di mimbar-mimbar yang bergema. Tapi entah kenapa rasanya Tuhan justru semakin jauh. Atau jangan-jangan, kitalah yang sibuk menjauhkan diri sambil berteriak-teriak memanggilnya? Kenapa mereka saling berebut jamaah? Padahal tempat ibadahnya baik masjid maupun gereja tidak seramai konser dangdutan yang digelar ketika hajatan. Pada kesempatan kali ini, mari kita senggol sedikit para misionaris dan dai yang berebut jamaah. Tapi tempat ibadahnya sunyi seperti perpustakaan. Seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Ada sebuah masjid megah di pusat kota. Kubahnya menjulang seperti mahkota raja. Kaligrafinya berkilau emas. Karpetnya tebal seperti awan. Tapi kalau kamu datang di hari biasa, soft depannya isinya cuma 5 orang. Satu kakek yang sudah setengah bungkuk, 2 anak muda yang matanya lebih sering menatap HP ketimbang musyaf, dan sepasang bapak-bapak yang sibuk berbisik soal harga sembako. Sisanya kosong. Angin lalu lalang di antara soft yang sepi, seolah bertanya, di mana gerangan jamaah yang dulu berebutan untuk takbiratul ihram? Tak jauh dari sana, berdiri sebuah gereja dengan menara yang anggun, orgelnya mahal, kursinya berlapis kain halus. Tapi di hari Minggu, yang duduk di bangku-bangku itu cuma segelintir orang. Beberapa ibu-ibu setia yang datang karena kasihan pada pendeta, 2-3 bapak yang mengantuk sejak pembacaan firman pertama, dan sekelompok remaja yang lebih tertarik pada wifi gratis ketimbang khotbah tentang keselamatan. Lonceng berdentang, tapi sepertinya hanya memanggil bayangan-bayangan masa lalu ketika gereja itu masih dipenuhi tawa anak-anak dan lantunan pujian yang bergema. Kita sibuk membangun rumah ibadah seperti sedang mempersiapkan pesta besar. Lampu sorot, sound system canggih, dinding marmer. Tapi tamunya tidak kunjung datang. Atau kalaupun datang, mereka seperti pengunjung museum. Sekadar melihat-lihat, berfoto, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak di hati. Di satu sisi, kita bangga ketika sebuah masjid baru selesai dibangun, lalu diunggah di media sosial dengan hashtag syiar Islam. Tapi coba tanya, berapa banyak dari kita yang benar-benar datang untuk shalat berjamaah di sana? Atau gereja-gereja yang setiap Natal dihias gemerlap, tapi di hari biasa hanya menjadi gedung megah yang sunyi, menunggu acara berikutnya seperti panggung tanpa penonton. Mungkin masalahnya bukan pada jumlahnya, bukan soal berapa banyak jamaah yang memenuhi soft atau bangku, tapi pada kenapa mereka tidak datang. Apakah karena Tuhan sudah tidak lagi menarik? Atau justru karena cara kita menjual agama sudah kehilangan rasanya? Kita seperti restoran mewah yang menyajikan menu agama dengan harga mahal, syaratnya banyak, larangannya panjang, daftar haramnya seolah tak berujung, tapi lupa bahwa yang orang butuhkan sebenarnya hanya sepiring nasi hangat yang mengenyangkan. Mungkin mereka lebih memilih warung kaki lima yang meski sederhana tapi ramah, tanpa syarat dan rasanya enak. Atau jangan-jangan kita sudah terjebak dalam glamorisasi agama, membangun simbol-simbol tanpa mengisi substansi. Masjid dan gereja kita kini lebih mirip monumen ketimbang rumah bagi jiwa-jiwa yang haus. Kita sibuk memperdebatkan warna karpet atau jenis kayu untuk mimbar, tapi lupa bahwa yang kosong bukan hanya soft-soft itu, tapi juga ruang-ruang di dalam diri kita sendiri. Lalu di mana Tuhan dalam semua ini? Mungkin dia sedang duduk di sudut masjid yang sepi, tersenyum melihat kita sibuk berdebat soal azab dan pahala, sementara soft demi soft tetap menganga kosong. Atau mungkin dia ada di gereja yang sunyi, mendengarkan gema langkah seorang nenek yang setia datang meski hanya sendirian. Barangkali Tuhan tidak membutuhkan soft yang penuh atau bangku yang berseri. Mungkin dia hanya ingin kita datang, tidak sebagai jamaah yang terhitung, tapi sebagai manusia yang merindukannya. Di sudut kota, ada 2 pedagang yang berebut pelanggan. Yang satu pakai peci, satunya lagi pakai salib. Keduanya sama-sama punya gerobak megah, spekternya LED, sound systemnya ngebass, bahkan ada promo diskon surga untuk pembeli setia. Tapi anehnya, orang-orang malah pada beli di warung sebelah yang cuma jual gado-gado. Pedagang peci dan pedagang salib saling tuduh. Itu sih pembelinya dikibulin. Enggak, itu mah haram.
Sementara si abang gado-gado cuma senyum-senyum sambil nambahin kerupuk. Agama-agama besar sekarang kayak pedagang di pasar modern. Brandingnya keren, packagingnya wah, marketingnya garang. Tapi kok sepi pembeli? Kristen dan Islam sibuk pasang spanduk digital, bikin konten dakwah viral, sampai seminar bertema selamatkan dirimu dari api neraka. Tapi yang datang cuma orang-orang yang udah percaya dari sononya. Yang belum percaya, mereka malah asyik scroll medsos, nonton Netflix, atau ikut kelas yoga sambil minum kopi kekinian. Lucunya, kita pikir masalahnya ada di cara jualan. Maka, gereja-gereja sekarang pakai band pengiring, lighting ala konser, pendeta yang stand-up comedy. Masjid pun tak kalah, ada kajian dengan host kayak presenter TV, ustadz-ustadz yang fotogenik, sampai konten-konten Islam kekinian, yang dijual dengan kemasan Instagramable. Tapi tetap aja, yang datang cuma segelintir. Selebihnya, mungkin lebih milih TED Talk atau podcast motivasi yang nggak ngebahas dosa. Padahal dulu, agama itu laris bukan karena iklannya. Nabi Muhammad nggak pernah nawarin free giveaway kaos sunnah kalau ikut pengajian. Yesus juga nggak pernah bilang, ayo follow aku dapat hadiah tasbih premium. Tapi orang-orang berduyun datang. Kenapa? Karena yang dijual waktu itu bukan produk, tapi jawaban. Bukan ancaman, tapi pelukan. Bukan aturan, tapi jalan pulang. Sekarang kita malah sibuk berebut market share. Kristen bilang kami lebih ramah, nggak ada syariat ribet. Islam balas kami lebih jelas, ada jaminan surga. Tapi lupa bahwa yang dicari orang sebenarnya bukan argumen, tapi kedamaian. Bukan doktrin, tapi teman. Mungkin kita perlu belajar dari abang gado-gado tadi. Dagangannya laris bukan karena promonya, tapi karena rasanya enak, harganya bersahabat, dan tempatnya nyaman. Nggak perlu nyerang saingan, nggak perlu pasang ayat-ayat di gerobak. Cuma sayur, bumbu kacang, dan kerupuk. Tapi cukup bikin orang balik lagi. Agama mestinya begitu. Nggak perlu jualan ketakutan, nggak perlu memaksa, apalagi sampai nawarin bonus-bonus duniawi. Cukup jadi tempat yang hangat, jawaban yang jujur, dan teladan yang bikin orang berkata, wah, enak ya jadi orang beragama. Tapi sekarang, kita malah sibuk berebut megafon, padahal yang lewat pada pakai earphone. Ada sebuah cerita kuno tentang 2 ekor kucing yang bertengkar sengit berebut bayangan tulang. Sementara itu, tulang aslinya diam-diam dicuri oleh tikus. Kurang lebih begitulah gambaran kita hari ini. Kita begitu takut ketika ada rencana pembangunan gereja di sebelah masjid, seolah-olah menara gereja itu akan menembak kubah masjid dengan sinar pemurtadan. Tapi kita tenang-tenang saja ketika korupsi merajalela di institusi agama sendiri. Uang sumbangan jamaah raib, dana sosial dipakai beli mobil mewah, anak yatim dapat jatah mie instan, sementara pengurusnya liburan ke Dubai. Setan mana yang lebih berbahaya? Yang di menara gereja, atau yang bersembunyi di balik jubah dan sorban? Atau lihatlah bagaimana kita panik ketika ada orang Kristen membagikan Alkitab gratis, seolah-olah itu bom waktu yang akan meledakkan iman umat Islam. Tapi kita cuek saja ketika tayangan televisi kita sendiri dipenuhi sinetron-sinetron yang mengajarkan pacaran haram, ghibah halal, dan materi di atas segalanya. Mana yang lebih merusak akidah? Alkitab yang dibaca dengan tenang, atau tayangan yang meracuni pikiran setiap hari? Lucunya, setan sendiri mungkin sedang bingung melihat tingkah kita. Bayangkan, ada 2 pendakwa, satu dari masjid, satu dari gereja. Sibuk saling menyalahkan di mimbar masing-masing. Sementara itu, di sudut gelap, iblis sedang ngopi santai sambil berkata, kerjaanku sudah diambil alih oleh mereka. Aku cuma perlu duduk manis. Mereka yang akan saling menghancurkan. Kita begitu paranoid pada agama lain, seolah-olah mereka adalah ancaman terbesar bagi keberagaman kita. Padahal, musuh sebenarnya bukan di seberang jalan, tapi di dalam diri sendiri. Kita marah ketika ada yang melecehkan simbol agama, tapi diam saja ketika pemimpin agama melecehkan moralitas. Kita berteriak, jangan ganggu keyakinan kami, tapi diam-diam mengganggu keyakinan sendiri dengan sikap munafik. Kita sibuk membentengi diri dari pengaruh luar, tapi lupa bahwa kerusakan justru datang dari dalam. Mungkin karena agama lain itu musuh yang terlihat, sementara setan bekerja tanpa wajah. Lebih mudah memusuhi orang yang beda keyakinan daripada memerangi keserakahan, kebohongan, dan keangkuhan dalam diri sendiri. Seandainya energi yang kita habiskan untuk mencurigai, memusuhi, dan menjelekkan agama lain dialihkan untuk memberantas korupsi, menolong fakir miskin, atau sekadar jadi tetangga yang baik, barangkali setan akan lebih sering nangis ketimbang tertawa. Tapi kita masih sibuk mengawasi gereja, sementara setan bebas berkeliaran di lobi masjid. Kita masih sibuk memerangi agama lain, sementara musuh sebenarnya sedang asik menggerogoti kita dari dalam. Dan setan, dia hanya perlu duduk manis menikmati tontonan gratis ini. Lanjutkan manusia, aku hanya penonton. Ada sebuah grup WhatsApp yang adminnya sudah lama silent. Anggota-anggota di dalamnya masih aktif, ribut, saling sindir, bahkan sampai ada yang keluar grup dengan drama kolosal. Tapi sang admin tidak pernah ikut campur, tidak balas chat, tidak baca laporan, tidak peduli siapa yang menang atau kalah.
Kurang lebih begitulah gambaran kita hari ini. Kita sibuk berdebat tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling suci, siapa yang paling berhak atas kursi terdepan di surga. Sementara Tuhan mungkin sudah lama move on dari obrolan kita yang berputar-putar di tempat. Kita ribut soal azab, soal siapa kafir dan siapa tidak, soal batas-batas yang memisahkan kami dan mereka. Tapi lupa bertanya, apakah Tuhan masih mendengarkan atau dia sudah beralih ke channel lain yang lebih menarik? Lihatlah bagaimana kita berebut pengaruh. Gereja dan masjid saling bersaing menunjukkan siapa yang lebih besar, lebih megah, lebih banyak pengikutnya. Pendeta dan ustadz berlomba-lomba menjadi yang paling viral, paling banyak di-share, paling laris di undangan seminar. Tapi di tengah keributan itu, ada seorang nenek tua yang setiap pagi menyapu pelan halaman gerejanya, atau seorang kakek yang datang ke masjid sendirian sebelum adzan subuh berkumandang. Mereka tidak pernah ikut berteriak, tidak pernah mengklaim paling benar, tidak pernah memamerkan jumlah jamaah, tapi barangkali merekalah yang sebenarnya masih diajak bicara oleh Tuhan. Kita seperti anak kecil yang berebut mainan di pasir, sementara matahari sudah terbenam dan orang tua memanggil pulang. Tapi kita tidak mendengar. Kita terlalu sibuk memastikan bahwa istana pasir kita lebih tinggi daripada milik teman sebelah. Agama seharusnya mengajak kita pada sesuatu yang lebih besar. Tapi yang terjadi, justru kita mengecilkannya menjadi sekadar pertarungan ego. Tuhan digiring ke dalam narasi kubu kami versus kubu mereka. Seolah-olah dia bisa dikurung dalam kotak-kotak sempit keyakinan kita. Padahal, langit terlalu luas untuk ditutupi oleh satu kubah saja. Mungkin Tuhan sudah bosan dengan debat kita. Mungkin dia lebih tertarik pada mereka yang diam-diam memberi makan anak yatim, yang jujur dalam bekerja, yang menahan amarah ketika dihina, yang tersenyum meski hidupnya susah. Mereka tidak punya waktu untuk berkoar-koar tentang kebenaran, karena kebenaran sudah mereka jalani dalam sunyi. Sementara kita masih sibuk mengukur siapa yang lebih religius, siapa yang lebih dekat dengan surga, siapa yang lebih berhak atas klaim-klaim suci. Kita seperti penonton yang berdebat tentang warna bendera tim favorit, sementara pertandingan sebenarnya sudah selesai lama. Dan Tuhan, barangkali dia sedang menunggu kita lelah sendiri. Menunggu kita sadar bahwa kursi-kursi yang kita perebutkan itu ternyata kosong. Bahwa yang dia mau bukanlah pemenang dalam pertarungan agama, tapi mereka yang masih ingat untuk bersikap manusia. Tapi kita masih sibuk mengumpulkan poin-poin pahala sambil melupakan bahwa yang dicatat malaikat mungkin justru hal-hal kecil yang tidak kita anggap penting. Kita masih sibuk berebut kursi, sementara Tuhan sudah menyediakan tempat duduk yang lain untuk mereka yang tidak merasa perlu berebut apapun.